Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek GCP. Pertama-tama kami akan menjelaskan terkait arsitektur yang kami gunakan. Di sini pengguna mengakses aplikasi melalui internet yang pertama kali masuk ke load balancer. Kemudian load balancer akan meneruskan traffic ke Cloud Run frontend yang basisnya itu Vue.js yang kemudian nanti berkomunikasi dengan backend Laravel melalui API. Backend mengakses database Cloud SQL secara aman menggunakan private IP lewat serverless VPC connector. Seluruh konfigurasi rahasia disimpan di Secret Manager, sementara proses build dan deployment aplikasi dilakukan otomatis melalui Cloud Build dan Artifact Registry dalam pipeline CI/CD. Terdapat dua layanan utama yang berjalan di Cloud Run, yaitu layanan front-end untuk antarmukanya dan back-end untuk API. Pemisahan ini dilakukan agar pengembangan dan skalabilitas masing-masing komponen dapat dikelola secara independen. Layanan back-end dikonfigurasi menggunakan kontainer Docker yang menjalankan PHP dan Nginx, sementara front-end menyajikan aset hasil build Vue.js. Berikutnya, manajemen variabel lingkungan. Di sini, konfigurasi aplikasi tidak lagi disimpan dalam kode sumber atau hardcode, melainkan disuntikkan melalui environment variable pada level revisi Cloud Run. Hal ini mencakup konfigurasi koneksi database, mode debug, dan URL API. Pendekatan ini memungkinkan perubahan konfigurasi tanpa perlu mengubah kode program dan melakukan build ulang pada kontainer image. Kami juga menggunakan application load balancer. Penggunaan load balancer ini memungkinkan penggunaan alamat IP statis global anycast yang mempercepat akses pengguna dari berbagai lokasi geografis. Aplikasi dapat diakses melalui domain custom kantin-rk.my.id. Sertifikat SSL atau TLS disediakan dan dikelola secara otomatis oleh Google. Hal ini menjamin bahwa seluruh komunikasi antar browser pengguna dan server terenkripsi dengan standar keamanan modern. Status sertifikat yang aktif menandakan bahwa domain telah terverifikasi dan aman untuk digunakan. Untuk implementasi keamanan, kami menggunakan Secret Manager. Jadi, untuk menghindari kebocoran data sensitif, seluruh kredensial penting seperti kata sandi basis data, kunci aplikasi Laravel atau API_key, dan kunci rahasia komunikasi antar layanan itu disimpan di Google Secret Manager. Cloud Run dikonfigurasi untuk mereferensikan nilai-nilai ini pada saat runtime, sehingga tidak ada teks rahasia yang terlihat pada dashboard konfigurasi biasa. Untuk keamanan API dan middleware, jadi komunikasi antar front-end dan back-end dilindungi menggunakan mekanisme kunci rahasia custom. Middleware ensure front-end request telah diimplementasikan pada back-end Laravel untuk memvalidasi keberadaan header Xcantin key pada setiap permintaan masuk. Jika permintaan tidak menyertakan kunci yang valid, server akan menolak akses dengan kode status 403 forbidden. Hal ini mencegah akses API langsung melalui browser atau pihak ketiga yang tidak berwenang. Selain itu, konfigurasi CORS pada Laravel telah diperketat untuk hanya menerima permintaan dari domain front-end yang sah. Berikutnya terkait dengan IAM. Jadi prinsip hak akses minimal atau least privilege diterapkan pada service accounts. Layanan backend berjalan menggunakan service accounts khusus yang hanya memiliki peran spesifik, yaitu Cloud SQL Client untuk koneksi database, Secret Manager, Secret Accessor untuk membaca kredensial, dan Logs Writer untuk pencatatan log. Pembatasan ini meminimalisir dampak kerusakan apabila terjadi insiden keamanan pada salah satu layanan. Berikutnya terkait dengan VPC peering, layanan Cloud Run Backend terhubung ke Cloud SQL melalui jaringan privat VPC menggunakan serverless VPC Access Connector. Mekanisme ini memastikan bahwa lalu lintas data antara aplikasi dan basis data tidak pernah keluar ke internet publik, melainkan data berada di dalam jaringan internal Google yang terisolasi. Untuk koneksi database, backend Laravel dikonfigurasi untuk menghubungi basis data menggunakan alamat IP internal atau private IP. Hal ini membuktikan keberhasilan implementasi VPC peering dan menjamin integritas serta kerahasiaan data transaksi yang tersimpan. Berikutnya, pipeline Cloud Build. Dua pemicu Cloud Build telah dibuat secara terpisah untuk front-end dan back-end. Setiap kali terjadi perubahan kode atau push pada cabang utama repository Git, Cloud Build akan secara otomatis menjalankan serangkaian tugas. Tugas tersebut meliputi pembuatan file konfigurasi lingkungan produksi, pembangunan Docker image, penyimpanan image ke Artifact Registry, dan deployment revisi baru ke Cloud Run. Dan terakhir, terkait Artifact Registry. Seluruh kontainer image yang dihasilkan oleh proses build disimpan secara terpusat dan terversioning di Google Artifact Registry Region Jakarta atau ESIAT South S2. Hal ini memudahkan manajemen versi aplikasi dan proses rollback jika diperlukan. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.